Selamat pagi, siang, sore, malam kepada para tim dosen dan juga teman-teman sekalian. Kami di sini ingin mempresentasikan mengenai ERP sistem dari perusahaan Epicor. Kami dari B07 yang beranggotakan saya Selin Ivo dan dua teman saya yaitu Mukhlisa dan juga Tarik. Ini adalah outline tentang apa yang akan kami bahas hari ini. Yang pertama ada sejarah singkat dari Epicor sendiri. Yang pertama, Epicor ERP sendiri telah memberikan ERP software dan business software solutions kepada bisnis menengah untuk lebih dari 30 tahun. Epicor ERP memiliki sistem yang memudahkan bisnis untuk mengatur, mengontrol, dan mengotomatiskan banyaknya proses yang terjadi di dalam suatu bisnis agar suatu bisnis dapat menjadi lebih efisien dan dapat berkembang. Berikut adalah timeline dari Epicor Software, yaitu yang pertama pada tahun 1984, Platinum Software ditemukan dan mereka merilis financial dan accounting untuk cloud environment. Lalu pada tahun 92, mereka go public di Nasdaq dan merilis Platinum SQL. Pada tahun 97, mereka memperluas usaha dengan membeli Clientel dan Focussoft. Pada tahun 98, mereka mengembangkan pakai software khusus untuk pabrik. Pada tahun 99, Platinum mengubah namanya menjadi Epicor Software Corporation yang seperti yang kita tahu sekarang. Lalu pada tahun 2002, Epicor membangun CRM Solution dan memperoleh Clarus Procurement. Lalu pada 2003, mereka meluncurkan Epicor for Services Enterprises dan Epicor juga membeli 3 pemimpin industri. Pada tahun 2005, Epicor Vantage 8.0 diluncurkan. Pada tahun 2008, Epicor 9 diluncurkan. Dan pada tahun 2011, Apex Partner membeli Epicor dan Activan, lalu menggabungkan keduanya menjadi satu. Lalu pada tahun 2012 sampai 2015, Epicor terus membeli berbagai perusahaan software untuk meningkatkan penawaran ERP dan CRM-nya. Dan pada tahun 2016, KKR menyelesaikan akuisisi Epicor. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjabarkan beberapa modul yang tersedia pada sistem ERP Epicor. Yang pertama adalah Business Intelligence, Reporting and Analytics, lalu ada Business Process Management, Customer Relationship Management, Data Management and Connectivity, E-commerce, dan Financial Management modul. Nah, Financial Management sebenarnya merupakan modul yang sudah pasti dimiliki oleh setiap ERP. Namun pada Epicor terdapat fitur unggulan yaitu Global Engines. Nah, fitur ini memungkinkan suatu bisnis untuk memenuhi persyaratan pajak di seluruh dunia. Selanjutnya ada Global Business Management untuk membantu operasional bisnis perusahaan level multinasional, lalu Governance, Risk, and Compliance untuk membantu manajemen risiko dan sebagainya, lalu ada Planning and Scheduling untuk mengalokasikan dan mengatur persediaan bahan baku. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan adanya fitur Material Requirements Planning, Forecasting and Master Production Scheduling, Multi-Site Management, dan lain-lain. Lalu ada juga Logistics and Supply Chain, Human Resource Management, dan Product Management Modules. Berikutnya ada Sales and Marketing Solutions, Production Management, serta Service and Asset Management untuk membantu maintenance, service contract, dan warranty management. Lalu selanjutnya ada Deployment Type. Nah, jadi Epicor mempunyai dua jenis tipe deployment. Yang pertama ada on-premises, di mana perusahaan melakukan deploy secara mandiri dan perusahaan bertanggung jawab penuh atas pemeliharaan server. Lalu yang kedua ada Epicor Cloud, di mana deployment itu dilakukan oleh pihak ketiga oleh jasa penyedia server cloud. Nah, ini ada faktor yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan dalam memilih tipe deployment tertentu, yaitu yang pertama ada cost atau biaya, yang kedua control, dan yang ketiga ada safety atau keamanan. Nah, jadi masing-masing tipe deployment itu memiliki pro dan kontra pada beberapa aspek. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, cost atau biaya. Pada on-premises, biaya infrastruktur di awalnya itu sangat tinggi, meskipun running cost-nya tidak begitu besar. Lalu, pada Epicor Cloud itu, running cost-nya itu berkelanjutan, karena harus membayar biaya langganan selama data dititipkan di Epicor Cloud yang bersangkutan. Lalu, faktor pembanding yang kedua ada control, di mana pada on-premises, perusahaan itu mengurus server, data, dan juga software-nya sendiri. Sedangkan pada Epicor Cloud, pihak ketiga membantu mengelola data perusahaan. Lalu, faktor pembanding yang ketiga yaitu safety atau keamanan. Pada on-premises itu, data itu relatif lebih aman karena diurus oleh internal perusahaan. Sedangkan pada Epicor Cloud, pihak ketiga mengetahui data internal perusahaan kita.
Kesimpulannya adalah tim manajemen perlu menentukan tipe deployment manakah yang akan digunakan untuk mengimplementasikan Epicor ERP system, disesuaikan dengan kondisi perusahaan dan preferensi perusahaan pada waktu tersebut. Nah, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari ERP Epicor. Kelebihannya adalah yang pertama, mudahnya akses key performance indicators untuk memantau profitabilitas produk. Lalu yang kedua, perusahaan dapat menjadi lebih mudah dalam mengambil keputusan dengan adanya prediktif analitik yang membantu memahami dampak perubahan secara teknis dan juga mengoptimalkan pemanfaatan inventaris. Lalu yang ketiga, mudahnya penelusuran data dengan cepat. Dan yang keempat, fungsionalitas dari ERP Epicor itu komprehensif. Lalu yang kelima, dokumentasi dan training yang disediakan oleh ERP Epicor itu ekstensif atau sangat lengkap. Lalu kekurangannya adalah kekurangan detail yang terdapat pada laporan ERP Epicor. Lalu yang kedua, di saat klien membutuhkan support itu, tanggapan support dari Epicor itu kurang cepat. Lalu yang ketiga, ERP Epicor ini tidak user-friendly untuk pemula. Dan selanjutnya, ERP Epicor ini yang disediakan itu kategorinya mahal dan juga modul opsionalnya juga memiliki biaya berlangganan tahunan yang cukup tinggi. Selanjutnya, kekurangan terakhir adalah Epicor ERP ini terlalu kompleks untuk small to mid-size enterprise. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai ulasan perusahaan yang mengimplementasikan ERP Epicor. Yang pertama ada perusahaan Thermogenesis Holdings Incorporation. Mereka menggunakan Epicor untuk procurement, accounting, forecasting, dan production. Epicor menyederhanakan dan membuat efisien bisnis yang ada. Dengan kata lain, lebih sedikit overhead cost dan lebih banyak produktivitas. Mereka juga mengatakan bahwa Epicor sangat cocok untuk lingkungan manufaktur perangkat medis mereka. Tampaknya cocok untuk organisasi tingkat menengah, namun mungkin kurang cocok untuk organisasi yang lebih kecil. Lalu selanjutnya ada dari perusahaan TJ Hill, mereka mengatakan bahwa mereka menggunakan Epicor ERP software untuk menangani rantai supply, penjadwalan teknisi mereka untuk memesan barang, menyediakan pelaporan keuangan, dan lain-lain. Lalu mereka juga mengatakan bahwa Epicor sangat cocok untuk sebagian besar perusahaan manufaktur, dan tingkat penyesuaiannya akan membuatnya lebih cocok untuk banyak perusahaan. Walaupun ada kurva pembelajaran yang cukup curam, tapi sebagian besar proses dan penanganan data dapat disesuaikan agar sesuai dengan hampir setiap bisnis. Tingkat kecanggihan software menuntut perusahaan dengan sumber daya TI atau modal yang cukup untuk melakukan outsourcing perubahan ini. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang rekomendasi karakteristik perusahaan yang sebaiknya mengimplementasikan ERP Epicor berdasarkan pembahasan di bagian-bagian sebelumnya. Nah, menurut kelompok kami, ERP Epicor cocok digunakan untuk perusahaan yang bergerak di industri discrete manufacturing. Contohnya industri mesin, elektronik, fabricated metals dan rubber, serta industri plastik. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya.